Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar menyebut kata jelangkung. Rasanya tak asing lagi bagi orang Jawa. Jelangkung adalah sebuah permainan memanggil arwah orang mati dengan media boneka mainan dan dengan mantra yang sederhana. Tapi jangan sembarang bermain jelangkung loh ya. Bisa-bisa nanti kamu didatangi arwah beneran. Kisah ini terjadi 10 tahun silam. Saat aku, sebut saja namaku Agus. Saat itu, aku sekeluarga sedang berlibur ke rumah kakek. Aku, ayah, ibu dan adikku yang masih kecil, sementara kakakku tidak ikut berlibur. Hari itu, Minggu pagi, kami sekeluarga berangkat menuju ke rumah kakek. Dalam perjalanan, kami asik bercerita. Ayah menceritakan masa kecilnya di rumah kakek. Aku asik mendengarkan cerita ayah. Sedangkan adikku perlahan tertidur pulas. Setelah 10 jam lamanya perjalanan, kami semua sampai juga di rumah kakek. Mobil pun berhenti tepat di depan rumah kakek. Dari dalam mobil, aku melihat kakek sedang duduk santai menikmati kopi dan sebatang rokok, sambil memandangi burung perkutut kesayangannya. Memang, kakekku sangat senang dan gemar mengoleksi burung perkutut. Ayah pun segera memasukkan mobil di pelataran rumah kakek. Aku segera turun sambil membopong adikku yang masih tertidur pulas. Ayah dan ibu kemudian turun sambil membawa tas dan oleh-oleh untuk kakek. Dari dalam rumah, nampak keluar pamanku, adik dari ayahku. Aku biasa memanggilnya Om Broto. Wajahnya sangar, kumis tebal, namun Om Broto sangat baik. Dan terlihat juga Anton, anak Om Broto, saudara sepupuku. Aku teringat saat kecil sering bermain bersamanya. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum kakek, ujarku mengucap salam. Waalaikumsalam. Ayo, sini ponakan Om, sudah besar toh. Hehe, aku tersenyum. Aku pun bersalaman dan mencium tangan Om Broto. Kemudian, ganti bersalaman dan mencium tangan kakekku. Mas, monggo, kata Om Broto kepada ayah. Mereka berdua berangkulan dan berpelukan. Maklum, udah lama mereka tidak bertemu. Bisanya cuma lewat telepon tiap. Piye dik, kabare? Sehat kabeh to? Enggih mas, alhamdulillah, sehat sedoyo mas, jawab Om Broto. Alhamdulillah. Ayah dan ibu asik berbincang dengan Om Broto. Kemudian muncullah buleku dari dalam rumah. Weh,
Mas Tono karo Mbak Ningsih to iki mau, kata Bule Retno menyapa. Iya Dik, pripun kabare? Jawab ibu dan bertanya kepada Bule. Alhamdulillah, sae Mbak Yu. Kemudian Bule mengajak ibuku masuk ke dalam rumah. Sementara ayah asik mengobrol dengan Om Broto setelah bersalaman dengan kakek. Aku sendiri asik ngobrol dengan Anton, adik sepupuku. Kami berdua ngobrol dengan kakek. Senang rasanya melihat kakek sehat. Kami asik mendengarkan cerita kakek. Cerita tentang kenakalan aku dan Anton waktu kecil. Hehe, memang sih, aku waktu kecil memang bandel. Seringnya main sama teman-teman, dan kalau pulang, sampai larut malam. Dan pasti semua keluarga mencari kami di rumah para tetangga. Setelah lama asik mengobrol, Anton mengajakku jalan-jalan. Kami pun minta izin kepada kakek, ayah, dan Om Broto. Jangan jauh-jauh ya, sudah sore, kata kakek. Kami berdua bergegas beranjak dari rumah, berjalan dan berbincang-bincang santai. Ternyata, Anton mengajakku ke rumah Narto. Narto adalah teman kecilku yang dulu paling sering nangisan. Lama berjalan, akhirnya kami berdua sampai juga di rumah Narto. Dan ternyata, dia pas ada di rumah. Dari kejauhan, Narto melihatku tak percaya. Loh, Agus yo? Tanya Narto tidak percaya. Hehe, iyo, aku Agus. Weh, piye kabare? Apik. Kami pun ngobrol ngalor ngidul, kesana kemari sambil sesekali tertawa. Kami pun teringat akan tempat biasa kami bermain waktu kecil. Aku mengajak Anton dan Narto untuk pergi ke sana, mengenang tempat yang sering kami buat bermain. Gak usah ke sana, Mas, jawab Anton. Ya guys, gak usah, kata Narto. Kenapa? Sekarang tempatnya angker, lanjut Anton. Masa kalian takut? Jawabku. Karena aku terus membujuk mereka berdua, akhirnya mereka ikut ke sana juga. Kemudian aku bertiga pun pergi menuju tempat yang dulu waktu kecil kami sering bermain peta umpet. Akhirnya kami bertiga sampai juga di tempat itu. Tampak rumah kosong tak berpenghuni yang sepi. Dan letaknya memang agak jauh dari rumah penduduk yang lain. Tampak halaman penuh daun tak terawat dan ada pohon besar di samping rumah itu. Aku bertiga kemudian masuk ke dalam rumah itu. Dan memang suasananya agak seram sih, terlihat agak gelap dan banyak barang yang berserakan. Sebenarnya, Narto dan Anton sudah pengen mengajakku segera pulang. Tapi, entah kenapa aku sepertinya tidak mau dan masih ingin berada di situ. Tiba-tiba, ketika aku melangkahkan kakiku, aku merasa menginjak sesuatu. Aku pun melihat ke bawah. Ternyata benar, aku menginjak sebuah boneka kecil. Karena penasaran, aku pun segera mengambil boneka itu.
Kulihat boneka itu. Kok seperti boneka-boneka yang ada di film C. Langkung ya? Kuperhatikan dengan seksama boneka itu. Tiba-tiba, di benakku tersirat pikiran untuk bermain C. Langkung. Maka kuutarakanlah maksudku itu kepada Anton dan Narto. Jangan Gus, jangan main jelangkung-jelangkungan. Wes gak popo. Lah wong kene wong telu lanang kabeh kok wedi. Kami bertiga akhirnya sepakat juga. Kemudian aku yang memegang boneka itu dan kami bertiga mulai membaca mantra. Cai Langkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Cai Langkung, di sini ada pesta. Cai Langkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tiba-tiba angin berembus kencang. Entah angin dari mana, dan tanganku terasa mulai gemetaran memegang boneka tersebut. Seolah-olah boneka itu bergerak. Aku berusaha sekuat tenaga memegang dan menahannya. Tapi boneka itu semakin bergerak tak terkendali. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara tertawa seorang wanita yang membuat kami ketakutan. Jantungku berdetak kencang. Kalian telah mengusik dan mengganggu tidurku. Kalian harus ikut aku. Sontak kami pun tambah kaget dan ketakutan. Peluh keringat kami bercucuran. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.